Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal dari kelas Hukum C, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 164. Di sini saya akan menjelaskan tentang ulangan tengah semester Hukum Waris Indonesia. Yang pertama, hukum waris dalam sistematika, doktrin, dan dalam BW. Di sini ternyata dibagi menjadi 4 menurut doktrin, yaitu hukum pribadi atau personal right. Yang kedua, hukum keluarga, family right. Hukum kekayaan, vermogensrecht. Dan yang keempat, hukum waris right. Kitab Undang-Undang Perdata dibagi menjadi 4 buku, yaitu yang pertama buku pribadi atau person, yang kedua buku tentang benda, dan yang ketiga buku tentang perikatan, dan yang keempat buku tentang bukti dan kedaluarsa. Selanjutnya, hukum waris dan penggolongan penduduk di Indonesia. Penggolongan penduduk di Indonesia menurut ketentuan pasal 131 Ju pasal 163 Indische Staatsregeling, kecuali hukum keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan pasal tersebut, maka kitab Undang-Undang BW berlaku bagi yang pertama, orang-orang Belanda, dan yang kedua, orang-orang Eropa, dan yang ketiga, orang-orang Jepang, dan orang-orang lain yang tidak termasuk dalam 1 dan 2 yang tunduk pada hukum yang mempunyai asas-asas hukum keluarga yang sama, dan yang keempat, orang-orang yang lahir di Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan surat 1917 nomor 129 Suruh Hukum Perdata Barat atau BW dengan sedikit kekecualian berlaku bagi golongan Tionghoa atau Cina. Selanjutnya, perumusan atau batasan hukum waris. Hukum waris pada pokoknya adalah pengaturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang yang lain. Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris, dan akibat hukum perpindahan tersebut para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara sesama pihak ketiga. Karena kalau berbicara tentang masalah pewarisan, kalau satu, ada orang yang mati, yang kedua ada harta yang ditinggalkan, dan yang ketiga ada ahli waris. Selanjutnya, yang soal nomor 2 adalah menurut asas 830 dalam pasal 830 BW. Pasal tersebut mengandung suatu asas pokok hukum waris, yaitu bahwa kita mau berbicara mengenai warisan kalau ada orang yang meninggal, jadi pewaris harus sudah mati. Di samping harus dipenuhinya syarat-syarat yang lain. Sebagai contohnya adalah orang menjual hak waris akan diperolehnya, jadi pada saat itu sebenarnya belum ada hak warisnya, dan sisi pewaris kepada orang lain atau si calon ahli waris belum jadi ahli waris melepaskan hak warisnya dengan imbangan sejumlah uang tertentu dari calon kawan warisnya. Yang kedua, asas yang terdapat dalam pasal 836 dan 899 BW. Asas pokok berikutnya dimuat dalam pasal 836 dan 899 BW. Menurut pasal tersebut, orang yang bertindak sebagai ahli waris
harus ada atau sudah lahir pada saat terbukanya warisan. Asas tersebut selanjutnya ditafsirkan bahwa orang yang akan mewaris selain daripada yang ia telah ada dalam kurung telah lahir, ia pun harus masih ada, masih hidup pada saat matinya pewaris. Sebagai contoh adalah seperti malapetaka yang sama, yaitu berupa kecelakaan seperti kecelakaan tabrakan, tenggelamnya kapal, dan jatuhnya pesawat. Yang soal nomor 3 tentang hak saisine, yaitu si orang yang meninggal mendudukan si orang yang hidup pada tempatnya. Seperti contoh putusan Mahkamah Agung nomor 1159 Perdata tahun 2012. Hereditas petitio adalah para ahli waris diberikan hak tuntut yang khusus berhubungan dengan warisan. Sebagai contoh yang ditujukan kepada mereka yang juga memenuhi kualitas ahli waris. Umpama saja, kalau seorang ahli waris ab istetats menguasai warisan pewaris, sedang pewaris di dalam testamen menunjuk orang lain sebagai ahli waris. Untuk soal nomor 4 di sini saya akan menjelaskan mungkin ya intinya saja. Di sini sangat panjang untuk nomor 4. Yang bagian A nomor 4 soal, yaitu ahli waris ab intestato diatur dalam KUH Perdata 832 KUH Perdata yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris atau syaratnya adalah para keluarga sedarah baik sah maupun di luar kawin dan si suami dan istri yang hidup terlama. Apabila semua tidak ada, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah negara. Sedangkan menurut pasal 852 syarat ahli waris ab intestato adalah anak-anak atau sekalian keturunannya. Anak-anak atau sekalian keturunannya adalah ahli waris golongan 1. Yang poin B, mereka yang terpanggil untuk mewaris berdasarkan haknya kedudukan sendiri, mewaris kepala demi kepala. Sedang mereka yang mewaris berdasarkan pergantian tempat, mewaris pancang demi pancang. Menurut pasal 852 ayat 2, mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri, berarti orang tersebut mempunyai hak sebagai ahli waris karena kedudukannya tertentu di dalam susunan keluarga si pewaris. Yang poin C, di dalam pewarisan berdasarkan pergantian tempat selalu ada keluarga sedarah. Tak mungkin keluarga semendo atau keturunan suami atau istri yang hidup terlama yang tak mempunyai hubungan darah dengan si pewaris yang mati lebih dahulu dari pewaris. Pada saat pewaris mati, keturunan pewaris tersebut sudah tidak ada, dan andaikan dia masih hidup, dia adalah ahli waris yang berhak mewaris. Syaratnya adalah keturunan anak, cucu, dan lain-lain ke bawah yang sudah ada masih ada pada saat pewaris mati, dan ia memenuhi syarat berhak atas mewarisan pewaris karena pergantian tempat. Yang poin D, untuk orang yang digantikan tempatnya harus meninggal. Yang pertama, secara constatio, berarti orang tak dapat menggantikan tempat orang yang masih hidup. Yang kedua, sejalan dengan itu, orang tidak dapat menggantikan tempat orang yang on verdict atau yang menolak warisan. Yang ketiga, demikian pula seandainya tidak on verdict tetapi menolak warisan. Yang keempat, namun demikian tidak tertutup bagi anak-anak seseorang yang on verdict untuk mewaris berdasarkan haknya atau kedudukannya sendiri. Yang kelima, namun tidak semua sarjana berpendapat demikian. Orang yang on verdict dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Dan yang poin E adalah peristiwa penggantian tempat dibagi menjadi 3 kelompok atau macam peristiwa pergantian tempat, yaitu yang pertama pergantian tempat dalam garis lurus ke bawah tanpa batas sebagai yang diatur dalam pasal 842 BW. Yang kedua, penggantian tempat dalam garis menyimpang demi keuntungan keturunan saudara-saudara pewaris, baik laki-laki maupun perempuan.
Dan yang ketiga, undang-undang masih mengenal satu lagi pergantian tempat dalam garis menyimpang, yaitu apa yang dirumuskan dalam pasal 842 BW. Pembatasan atas asas pergantian tempat telah dikemukakan di depan bahwa karena pergantian tempat, orang yang dapat menempati derajat dan mendapatkan hak-hak dari orang yang digantikannya melalui pergantian tempat. Seorang cucu bisa menggantikan tempat kakeknya. Seorang cucu kemenakan dapat menggantikan kedudukan saudara pewaris, dan seterusnya. Hubungan antara pasal 861 dan 845 BW adalah pasal 845 BW menolong keluarga sedarah dalam garis menyimpang atau menyamping yang berada dalam derajat yang lebih dari ke-6, yaitu dalam derajat yang ke-7. Hal itu berarti bahwa pasal 845 BW memberikan perkecualian atas atau memperlemah berlakunya pasal 861 BW. Selanjutnya untuk soal nomor 5, pembagian golongan dalam waris. Yang pertama, golongan 1, yaitu suami istri yang hidup terlama dan anak atau keturunannya, dan dasar hukumnya pasal 852 KUH Perdata BW. Golongan 2, yaitu orang tua dan saudara kandung waris. Dasar hukumnya pasal 854, 855, dan 856 KUH Perdata. Golongan 3, keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris. Dasar hukumnya pasal 853 KUH Perdata. Golongan 4, yaitu paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Dasar hukum pasal 858 BW. Untuk soal nomor 5 ini saya tidak akan menyebutkan contoh-contohnya, tapi secara garis besar contoh-contohnya sudah terpampang dalam lembar jawaban yang sudah saya scan. Selanjutnya untuk soal nomor 6, selanjutnya ternyata untuk nomor 5 masih ada lanjutannya yang B, yaitu mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh si pewaris. Yang kedua, mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si pewaris. Yang ketiga, mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut wasiatnya. Yang keempat, mereka telah menggelapkan, merusak, dan memasukkan surat wasiat si pewaris. Akibat terhadap para ahli waris yang lain mengenai hal ini, ternyata pembuat undang-undang telah lalai mengaturnya. Mengingat bahwa masalah akibat penwardik head mirip sekali dengan masalah akibat penolakan suatu warisan, maka para sarjana berpendapat bahwa peraturan undang-undang yang mengatur tentang akibat penolakan secara analogis dapat diterapkan terhadap ketidakpatutan. Selanjutnya nomor 6, yaitu anak luar kawin mewaris bersama golongan 1.
Bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami, maka anak luar kawinnya diakuinya mewaris 1/3 bagian dari yang mereka sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak yang sah, menurut pasal 863 BW ayat 1. Selanjutnya, anak luar kawin mewaris bersama-sama ahli waris golongan 2 dan golongan 3. Kalimat selanjutnya, pasal 863 BW menyatakan jika pewaris tak meninggalkan A. keturunan maupun B. suami dan istri, akan tetapi meninggalkan A. keluarga saudara dalam garis ke atas ataupun saudara laki-laki maupun perempuan, keturunan saudara, maka menerima 1/2 atau setengah dari warisan. Selanjutnya, anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan 4. Kalimat terakhir pada pasal 863 ayat 1 BW menyatakan, dan jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, 3/4. Maksud dari kata-kata sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh adalah ahli waris golongan 4. Dalam hal anak luar yang berhak mewaris dengan ahli waris golongan 4, maka besarnya hak bagian mereka adalah 3/4. Selanjutnya soal nomor 7. Poin A. Maksud pasal 874 sampai dengan 894 DW adalah mengatur tentang segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia. Maksud 895 dan 1912 BW adalah tentang kecakapan seorang untuk membuat surat wasiat atau untuk menikmati keuntungan dari surat wasiat yang demikian. Untuk poin B, surat wasiat holografis adalah surat wasiat yang dibuat sendiri oleh pewaris tanpa adanya saksi, hanya dengan satu notaris saja. Contoh surat wasiat holografis adalah surat wasiat tentang warisan harta, tapi jumlahnya tidak terlalu sedikit, terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Selanjutnya, surat wasiat umum adalah surat wasiat yang dibuat langsung di hadapan notaris, di mana pewaris berinisiatif sendiri menandatangani kantor notaris. Contohnya surat wasiat rumah, surat wasiat tanah. Sekian penjelasan dari ulangan tengah semester hukum waris. Saya Faisal undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.